Halo teman-teman Gibeon Youth, sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang kekal. Ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, cinta mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dicurahkan hanya oleh karena iman, hidupku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, cinta mulia, oh tambahlah imanku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setia. Yesus, Yesus, cinta mulia, oh tambahlah imanku. Ku percaya pada Yesus, rela sakal diriku hanya mendapatkan Yesus. Bahagialah hidupku. Halo teman-teman Gibeon Youth, happy Sunday. Kita bertemu kembali di tayangan khotbah online ini. Jangan jenuh ya teman-teman. Memang sekali lagi ini nggak ideal dan mungkin nggak sesuai dengan harapan kita. Tapi justru aku percaya banget kalau justru keadaan ini tidak membuat kalian makin loyo, tapi ini adalah kesempatan kalian untuk menghidupi Injil dan kesempatan untuk mengembangkan talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kalian. Amin teman-teman. Aku juga mau ingetin, jangan lupa untuk kalian tetap membaca daily devotional yang sudah dibagikan oleh kakak-kakak pembina kalian di CG. Dan juga nggak kalah penting untuk kalian terus aktif mengikuti CG, karena melalui care group di sanalah iman kita semua, iman kalian dibangun untuk mengalami perjumpaan Kristus secara pribadi dan kalian menjadi garam dan terang bagi sesama kalian. Amin teman-teman Gibeon Youth. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman ini. Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini. Kalau kami hari ini masih hidup, kami masih dalam kondisi yang baik,
Kami percaya ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib, karena itu hal yang sangat bernilai buat hidup kami, biar kami juga tidak menyia-nyiakan Tuhan. Pada kesempatan kali ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu bukan hanya menjadi informasi atau seperti hal yang biasa kami dengar di hari Minggu, tapi firman-Mu itu mengubahkan hati kami Tuhan, biar hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, minggu lalu kita belajar bahwa setiap keluarga itu unik. Kita sebagai anak nggak bisa membandingkan keluarga kita dengan keluarga orang lain. Bahkan dalam seanggota keluarga kalian itu pun juga unik dan berbeda-beda. Contohnya karakter kalian berbeda juga dengan karakter kakak atau adik kalian. Ada yang suka segala sesuatu itu rapi, tertata. Tapi ada yang nggak usah terlalu rapi lah, nggak big deal. Ada yang suka bercanda, ada yang serius banget. Ada yang kaku, ada yang bisa gampang lah, enjoy aja. Itulah macam-macam dalam keluarga kita. Jadi setiap keluarga itu berbeda ya teman-teman. Intinya teman-teman, pada minggu lalu kita belajar, gak peduli kalian dalam keluarga seperti apa, dalam posisi yang mana, yang penting dalam keluarga tetap harus ada kasih. Ya memang kasih, betul itu. Tapi seringkali itu sulit banget Kak, sulit banget. Tidak segampang lambenya pendeta waktu khotbah. Apalagi kalau aku merasakan diperlakukan gak adil dan aku selalu dibanding-bandingkan dengan kakak atau adikku. Ya memang gak segampang itu. Kalau memang itu menggunakan kekuatan kalian, makanya kita perlu Roh Kudus. Kalau kalian pakai kekuatan kalian, otomatis kalian kepahitan, pasti gagal. Oleh karena Roh Kudus yang memampukan kita semua teman-teman, amin. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi kita juga perlu sadar, sebenarnya kita juga nggak layak dikasihi. Tapi puji nama Tuhan, kita nggak layak dikasihi, Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu teman-teman, aku percaya kalau kita ingat akan kabar baik Injil, kita bisa mengasihi orang lain. Kita karena sadar, dulunya kita juga nggak layak dikasihi. Aku percaya juga anugerahnya yang menopang kita melalui Roh Kudus, yang selalu menolong kita dan memberikan kekuatan buat kita teman-teman. Oke, hari ini kita melanjutkan sermon Family Matters. Topik pada hari ini adalah Your Family Matters Even When It's Fractured. Keluargamu itu penting walaupun mengalami keretakan. Wow, kok bisa? Oke teman-teman, aku harap kalian tetap stay tune dan kita belajar dengan perlahan. Pernah nggak sih kalian melihat keluarga orang lain itu sepertinya lebih bahagia, lebih happy daripada keluarga kalian? Kalian melihat, aduh kok enak sekali ya, temanku itu selalu jalan-jalan ke luar negeri setiap tahun, mereka bahagia, mereka harmonis, kelihatannya rukun dan semuanya itu terlihat indah dan oke. Kemudian secara nggak sadar kalian tiba-tiba melihat keluarga kalian. Sesaat kalian tiba-tiba terbayang wajah anggota keluarga kalian. Kalian terbayang papa kalian, terbayang mama kalian, terbayang wajah kakak atau adik kalian. Atau kalian merenung, aduh kondisi keluargaku ini kayak gini-gini aja, ekonominya kayak gini-gini aja. Dalam hati kecil kalian, tiba-tiba kalian bertanya, kenapa ya kok keluargaku seperti ini, kenapa aku nggak punya keluarga kayak mereka? Atau kalian dalam kondisi yang sebaliknya, ya aku setiap tahun selalu keluar negeri, minimal jalan-jalan 2 kali dalam 1 tahun. Terus uang sakuku nggak pernah kurang, selalu berkecukupan. Tapi aku nggak pernah dapat perhatian dari orang tuaku. Gak kayak temanku itu, hidupnya sederhana tapi kok papanya, mamanya care banget. Mereka dijemput, dan waktu di rumah ada orang tua yang menemani. Sedangkan aku berhari-hari, waktu aku di rumah nggak ada yang nemenin, nggak ada yang care. Ya aku berhari-hari cuma sama asisten rumah tangga yang selalu care sama aku, yang selalu memperhatikan aku. Atau kalian dalam kondisi seperti ini, ya orang tua aku nggak selengkap orang tua temanku. Orang tuaku sudah memutuskan untuk berpisah. Dan kondisiku sekarang nggak jelas. Aku harus ikut papa atau harus ikut mama. Dan beberapa kalian mungkin merasakan orang tuaku lengkap. Secara kondisi, secara finance, keluarga baik-baik saja, nggak ada sesuatu tantangan. Tapi kadang aku tersiksa karena orang tuaku itu
terlalu overprotective dan seolah mereka itu sudah punya jadwal sendiri. Bahkan aku nggak even tahu hari ini udah diatur apa sama orang tuaku, jadwal lesku, jadwal apaku dan macam dan lain sebagainya. Kadang sehingga aku bingung mau bikin janji sama temanku. Wah, contohnya kok real banget ya. Ini memang benar-benar terjadi di kebanyakan keluarga. Kita sering kali terjebak dengan membandingkan keluarga kita dengan keluarga lain. Karena kita merasa keluarga kita tidak ideal. Tapi kabar baiknya teman-teman, Alkitab juga mencatat dulu kala juga ada sebuah keluarga yang bisa dikatakan juga tidak ideal dan tidak sempurna. Kalau kalian sering pergi ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan hari Minggu, pasti kalian tahu tentang keluarga ini. Kisah ini dimulai dengan seorang yang biasa kita sebut dengan Bapak Abraham. Wah, teman-teman yang dari kids, yang sekarang di youth, pasti sangat familiar dengan kisah ini. Bahkan ada lagunya teman-teman, bahwa kita tahu bahwa Abraham dijanjikan Tuhan memiliki keturunan yang luar biasa, yang banyak, yang sangat besar. Bahkan dari keturunannya itu lahirlah seorang Mesias, yaitu Yesus Kristus teman-teman. Tapi kali ini kita mau mulai dari kisah Ishak. Siapakah Ishak teman-teman? Ya betul, Ishak adalah anak dari Abraham. Singkat cerita, Ishak punya 2 anak, yaitu Esau dan Yakub. Nah, disinilah drama dimulai. Alkitab mencatat bahwa Esau adalah seorang hunter, ya. Dia seorang pemburu binatang ya, bukan pemburu hantu, beda. Mungkin kalian kalau membayangkan, wah badannya mungkin kekar, kelihatan cowok banget gitu. Dan Yakub adalah adik Esau dan dia bisa dikatakan jauh berbeda dengan Esau. Mungkin Yakub ini lebih good boy, suka di rumah, suka masak, suka sesuatu yang mungkin artistik. Kita tahu Esau adalah anak sulung atau anak pertama. Dalam budaya waktu itu, anak sulung adalah anak yang berhak mendapatkan berkat anak sulung. Mungkin kalian bertanya, apa untungnya pada waktu itu kalau dapat berkat anak sulung? Emangnya anak sulung dapat privilege apa? Pertanyaan yang bagus, teman-teman. Mungkin beberapa dari kita sudah tahu bahwa hak anak sulung pada waktu itu, kalau papanya meninggal, dia dapat warisan lebih banyak. Dan dia menjadi kepala keluarga menggantikan papanya itu. Dan lebih dari itu, dia mendapatkan special privilege, berkat khusus dari papanya itu. Dan itu benar-benar big deal. Itu bukan sesuatu yang gampangan. Ya, kalau kalian sebagai anak cowok mendengarkan ini, setelah mendengarkan khotbah ini, jangan ngomong ke papa kalian, "Pak, katanya di Alkitab kalau anak sulung itu kalau papanya meninggal, aku dapat warisan double ya. Jadi kapan papa dipanggil Tuhan?" Wah, jangan seperti itu. Mungkin kalian langsung dipak gitu sama papa kalian. Apa? Anak kurang ajar kamu. Jangan ya teman-teman ya. Aku percaya kalian gak ada yang ngelakuin hal ini. Oke, kita kembali ke topik. Singkat cerita, one day waktu Esau pergi berburu dan ketika Esau sampai di rumah, ia mencium sebuah aroma masakan. Ternyata bau masakan itu berpusat dari masakan saudaranya, yaitu Yakub. Akhirnya Esau meminta masakan itu yang dimasak oleh Yakub dan dia meminta semangkuk sup. Kalian mungkin familiar dengan cerita ini. Untuk lebih detailnya, yuk kita baca sama-sama, kita simak sama-sama ya teman-teman dalam kitab Kejadian. Kita baca sama-sama ya teman-teman, Kejadian 25 ayat 27 sampai 34. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah orang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit yang merah-merah itu, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu hak kesulunganmu itu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya itu kepadanya.
Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, singkat cerita, disinilah mulai keretakan hubungan persaudaraan antara Esau dan Yakub. Sesaat Esau lupa bahwa hak kesulungannya itu begitu berharga dan dia sudah memberikan kepada Yakub. Bahkan dia menukarkan hak kesulungannya hanya demi semangkuk sup. Kemudian Ishak sudah di penghujung usia dan ia menumpangi tangan dan memberikan berkat anak sulung itu kepada Yakub. Yakub sudah menerima itu dan Esau begitu marah ketika dia tahu dan dia memutuskan untuk membunuh Yakub. Esau begitu kepahitan kepada Yakub ketika Yakub mengetahui hal ini. Yakub langsung lari dari rumah tanpa sebuah rencana yang matang. Dia langsung lari aja dari rumahnya. Wah teman-teman, kalau dipikir-pikir kacau ya ceritanya ya. Kalau kita benar-benar merenung, sebenarnya ini yang salah siapa sih? Kalau kita pikir pakai logika, sebenarnya Esau dan Yakub juga sama-sama salah. Esau pada waktu itu mungkin dia lapar sampai dia gak berpikir panjang, sehingga dia menukar hak kesulungannya itu demi semangkuk sup. Dan Yakub, dia tahu bahwa ada privilege dalam hak kesulungan itu, dan dia juga memanfaatkan situasi tersebut. Dan dia ngakalin kakaknya. Aku jadi teringat tentang acara, ada mengenai acara berita kriminal yang dulu di era yang cukup lama, mungkin kalian tahu nggak? Jadi pembawa acaranya itu selalu mengatakan seperti ini, bahwa waspadalah, kejahatan bukan terjadi karena kebetulan semata, tetapi kejahatan bisa terjadi karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Wah, dulu kata-kata ini cukup ngetren banget ya. Kalau dipikir-pikir ini juga mirip dengan kisah Esau dan Yakub ya teman-teman. Tapi teman-teman, asal kalian tahu, tadi aku udah sempat singgung sedikit bahwa di depan khotbah ini kita tahu nggak bahwa walaupun keluarga ini udah berantakan seperti ini, Tuhan memakai keluarga ini, keluarga yang nggak ideal, tapi disinilah justru lahir seorang juru selamat bagi umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setelah ribuan tahun setelah kisah itu, dalam perjanjian baru, kisah ini kembali dicatat untuk men-celebrate kisah iman ini, di mana menjadi bagian dari lahirnya penebus. Dan ada dalam Ibrani 11 ayat 20, kita baca sama-sama. Oleh iman, Ishak memberkati masa depan Yakub dan Esau. Wow teman-teman, ini sangat luar biasa banget. Maksud penulis bukan, tentu aja bukan men-celebrate dysfunction of this family, tapi atau merayakan keluarga yang sudah kacau. Bukan itu. Atau bukan supaya kita meniru keluarga seperti itu. Tapi disinilah kita melihat sebuah pesan Injil. Walaupun keluarga kalian yang tidak sempurna itu atau berantakan, Tuhan tetap bisa memakai itu semua demi kemuliaannya. Masa sih kak? Iya, aku percaya teman-teman. Aku gak yakin tapi karena keluarga aku udah gak utuh. Orang tuaku udah berpisah. Dan selalu bertengkar karena orang tuaku sekarang sudah dipecat dari perusahaan dan bisnisnya sudah tidak berjalan seperti dahulu. Saudaraku sudah meninggalkan iman Kristen, iman kepada Yesus, sekarang malah mendapatkan pasangan yang tidak seiman. Sepertinya sudah tidak ada harapan deh. Tapi aku percaya pada momen-momen ini, aku minta kita kembali menaruh iman kita kepada Yesus, karena tidak ada keluarga yang sempurna. Biarkan hari ini kita kembali memiliki perspektifnya Tuhan. Setiap hal yang terjadi pada keluarga kita bukan tanpa sebuah maksud. Setiap cerita yang kita alami itu belum selesai, teman-teman. Amin. Aku percaya Tuhan punya rencana yang begitu mulia. Mungkin saat ini kita belum lihat. Biarkan kita terus menaruh iman kita dan kepercayaan kita hanya kepada Yesus. Aku berdoa supaya kita nggak membanding-bandingkan keluarga kita lagi dengan keluarga lain, atau kita mengeluhkan keluarga kita, keadaan orang tua kita. Sekali lagi, setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana untuk kemuliaannya. Amin teman-teman. Mungkin beberapa dari kalian mengalami kecewa atau kepahitan. Dan kalian merasakan begitu perih, begitu ada luka yang sangat mendalam. It's okay. Luka memang nggak bisa dihindari. Masalah memang nggak mungkin kita lewati begitu aja. Tapi sekali lagi,
luka atau kekecewaan yang kita miliki, mari kita taruh sama-sama dalam rangka kedaulatan Tuhan. Sehingga kita tahu, kita bisa berdamai, kita bisa berdamai dengan orang lain, bahkan berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan keluarga kita. Karena kita memiliki iman dan pengharapan hanya kepada Kristus. Kita perlu percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan, Dia sedang meranda masa depan kita yang indah. Dan itu semua demi kemuliaan-Nya. Teman-teman, mari kita tenangkan hati kita sejenak. Aku ingin kita mengambil waktu, kita merenungkan. Mungkin beberapa dari kita mengalami hal yang gak ideal. Beberapa dari kita mengalami, mungkin kalian merasa kepahitan dengan orang tua kalian, dengan kakak kalian. Memang keadaan gak selalu baik. Keadaan memang gak selalu enak buat kita. Tapi aku percaya teman-teman, kita punya Tuhan yang selalu baik dalam hidup kita, teman-teman. Amin. Mari aku ajak kalian untuk taruh tangan kiri kalian di dada kalian. Aku akan berdoa buat kalian. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman pada hari ini Tuhan. Biarkan firman yang kami dengar ini benar-benar masuk dalam hati kami Tuhan. Kami mau bertobat Tuhan kalau kami selalu membanding-bandingkan keluarga kami dengan keluarga orang lain Tuhan. Bahwa kami mau bertobat Tuhan kalau kami mungkin mengeluh Tuhan dengan keadaan kami. Pada hari ini kami kembali diingatkan Tuhan. Keadaan gak selalu baik, tapi kami disadarkan bahwa melalui keadaan yang gak baik ini pun Engkau campur tangan. Engkau sedang merancangkan sesuatu yang indah buat kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya itu semua demi kemuliaan-Mu Tuhan. Aku berdoa kalau teman-teman saat ini mengalami sakit hati atau luka, biarkan Roh Kudus yang terus membalut, Roh Kudus yang menopang, yang menguatkan Tuhan. Biar kami terus mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Biar kami mengenal Engkau bukan hanya dengar firman doang Tuhan, tapi kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku juga mau berdoa buat teman-temanku yang mungkin sudah mulai sekolah secara online. Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan damai sejahtera Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan itu bukan untuk diri kami sendiri. Apapun yang kami lakukan ketika kami mengerjakan tugas atau apapun, itu semua demi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, biarkan kami terus menaruh iman kami dan pengharapan kami hanya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi teman-teman, happy Sunday, thank you kalian udah melihat tayangan ini. Semoga ini memberkati kalian, dan kalian kalau ada pergumulan atau pokok doa yang ingin kalian sampaikan kepada kami, kalian bisa scan barcode di layar kalian, atau kalian bisa mengakses link di layar kalian supaya kalian juga bisa didoakan dan di follow up oleh kakak-kakak leaders yang ada di Gibeon Youth. Oke teman-teman, happy Sunday and God bless you.